ikut terapi selama 2 minggu, hampir 20 hari lah. Alhamdulillah sudah kembali sehat. Ibu, mungkin ibu agak grogi ya, maaf saya putus karena tadi bilangnya bu saya tidak berani ngomong, tapi tidak apa-apa karena ini kita bermanfaat untuk banyak orang ya. Kondisi beliau, pipinya ini kondisinya gimana ibu? Bisa cerita ibu? Ya hampir nggak bisa makan. Gak bisa makan terus lurus atau bengkong atau gimana? Bengkok. Gitu ya. Terus ceritanya, oh penceng ya, saya nggak tahu. Penceng ya. Oke. Jadi kondisi pipinya itu penceng gitu ya. Bahasa Indonesia penceng saya tidak tahu ya. Pokoknya tidak lurus gitu. Dan ibu berapa kali terapi itu? 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali. Sama sore. Selama berapa hari sampai kondisinya bisa pulih lagi? Hampir 20 hari. 20 hari terapi terus pulih ya. Kembali ya. Luar biasa Bapak Ibu. Katanya lagi Bapak Ibu, beliau ini kondisi sakit, tidak punya duit, emas-emasanya dijual semua Ibu. Iya. Bayangin, karena kepengen sehat Bapak Ibu. Harganya murah dibanding sakitnya Bapak Ibu. Masih cantik, masih muda. Itu uang dikumpulin dari mana aja Bu? Uang anak itu. Anaknya mana anaknya? Tabungan anak saya. Oh tabungan anaknya. Semoga menjadi anak yang berbakti ya Mbak. Rezekinya diganti berlipat-lipat karena ini untuk kesembuhan ibunya. Oke cukup begitu? Oke, saya minta aplausnya dong buat Ibu Juli. Semangat Ibu, sehat selalu. Dan mungkin Ibu Safitri dulu ya karena beliau duduk di depan, kasihan ibu danya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya dengan Safitri, usia saya saat ini 40 tahun. Saya mengidap kanker serviks dan saya pertama kali dikenalkan alat ini oleh Uma Lulu. Tadinya saya antara percaya nggak percaya ya gitu, tapi mungkin karena sudah ini jalannya dari Allah dan saya itu setelah operasi dan harus menjalankan kemo 8 kali itu saya bermasalah di kaki saya itu sering tiba-tiba lemes begitu dan sakitnya luar biasa dan itu saya harus doping obat itu setiap hari sehari 3 kali. Kalau nggak gitu saya nggak bisa jalan Bapak Ibu. Dan itu tiba-tiba kalau saya nyetir mobil itu tiba-tiba lemes gitu, berhenti di jalan itu beberapa kali. Saya coba sekali terapi dan itu hasilnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Keesokan harinya saya coba untuk tidak minum obat dan alhamdulillahnya alat ini benar-benar luar biasa. Dan kemudian saya memutuskan untuk join karena suami saya juga waktu datang ke acara ini, saya pertama kali dikenalkan itu ya di acara ini di hotel ini juga di Vive Hotel. Kemudian suami saya juga waktu itu hariawan sudah 3 hari beliau nggak bisa makan, coba terapi dan alhamdulillah besoknya sariawannya sudah sembuh. Kemudian saya nggak putuskan lama, saya join untuk untuk pingin punya alat sendiri karena ada papa saya, kebetulan beliau juga hadir hari ini. Beliau ada kendala di lututnya, jadi beliau tidak bisa sholat duduk istirahat itu dengan sempurna ya seperti itu. Kemudian ini ada mama saya hari ini datang, mungkin Bapak Ibu yang sudah beberapa kali datang untuk ikut acara OPP sudah saya cerita ya bagaimana kondisi mama saya ini punya tumor otak dan kemarin itu sempat beliau memang sudah koma karena ada peradangan otak dan waktu itu saya beli alat ini baru seminggu, mama papa saya baru coba sekali karena saya kan juga bekerja jadi pulangnya malam-malam. Ternyata mama saya itu sempat anfal peradangan otak, jadi mama saya itu punya tumor otak
Dari tahun 96 tuh sudah sempat operasi. Ternyata tahun 2017 beliau pada saat mau berangkat haji itu matanya gelap semua, dan ternyata setelah periksa MRI itu tumor otaknya tumbuh lagi begitu. Syukur alhamdulillah akhirnya sempat singkat cerita berangkat ke Tanah Suci dan beliau sehat kembali sampai saat ini. Tapi Januari kemarin itu beliau sempat anfal, ternyata ada peradangan otak dan cairan yang harusnya mengalir ke otaknya itu terhenti. Jadi beliau harus buka tempurungnya ini, operasi, dan dipasang selang itu sampai ke perut, dan itu permanen seumur hidupnya. Januari kemarin beliau operasi, seminggu operasi, pasca operasi itu beliau sempat tidak sadarkan diri, maksudnya sudah nggak bangun kala itu. Sempat saya bangunkan, nggak bangun, dan waktu itu masih, karena baru seminggu ya, di kasur itu beliau masih menggunakan pampersnya juga kering, sehari semalaman itu tidak buang air kecil sama sekali, dan kakinya sudah dingin begitu. Syukur alhamdulillah saya akhirnya memberanikan diri untuk terapi, karena niat saya waktu itu beli alat ini untuk kesehatan satu keluarga saya, dan saya terapi beliau dalam kondisi seperti itu. Ya Allah, bila ini jalanmu ya Allah, mudahkan. Ternyata Allah masih memberikan kesempatan saya ketemu mama dan berkumpul dengan satu keluarga saya. Luar biasa. Dan saya singkat cerita, satu kali saya terapi waktu itu sudah dingin sekali kakinya, sudah sampai jam 10 pagi itu kakinya dingin sekali dan sudah mulai naik. Saya terapi beliau cuma 10 menit, di jam 2 beliau ya sadar alhamdulillah. Dan sampai sekarang saya terapi beliau terus setiap hari 10 menit. Tapi setelah 2 minggu beliau ada pendarahan, keluar itu mohon maaf seperti gumpalan darah, seperti orang keguguran ya Bapak Ibu. Itu sempat dilarikan ke rumah sakit lagi, tapi kata dokter dan hasilnya bagus sekali gitu, itu tidak ada apa-apa, cuman mungkin pasca operasi ibu kurang gerak aja gitu. Dan alhamdulillahnya kemarin lebaran saya masih bisa sungkem sama papa mama, masih bisa berkumpul sampai sekarang. Bapak Ibu, malah saya masih terapi rutin setiap hari. Dan hari ini alhamdulillah saya ajak mama papa saya sehat, dan kemudian saya juga ajak ibu mertua saya, ibu mertuanya adik dari Jogja juga sekarang menjalani terapi. Alhamdulillah saya masih berkumpul dengan keluarga saya. Gitu. Terima kasih Allah luar biasa, terima kasih ya Allah, terima kasih Allah, dan terima kasih buat yang sudah mengenalkan Olive ini kepada saya dan keluarga. Sekali lagi saya minta aplausnya untuk Ibu Safitri dan keluarga. Tidak apa-apa Ibu Mega juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Mega. Saya umur 39 tahun, ibu dan 3 anak. Saya ibu rumah tangga. Saya dikenalkan Olive oleh Dr. Dewi, kebetulan dokter dari klinik kecantikan Dewi Clarista. Awalnya beliau kenal saya karena saya itu pengidap kecemasan ya, yang didiagnosa oleh psikiater itu ada 3 diagnosa, yaitu OCD, bipolar, dan yang satunya depresi. Saya sudah minum 4 tahun obat. Saya nggak berhenti sampai terakhir itu saya dikasih obat yang tiba-tiba saya kebetulan pengen lihat banget ininya apa resipnya, ternyata dinaik-naikkan. Saya tanya ke psikiaternya, saya tambah di counter gitu kayak diminum ya, dan lain-lain. Akhirnya saya sakit hati kan, saya udah nggak sembuh-sembuh, malah sakit, malah gimana. Akhirnya dokter Dewi bilang, ayo ikut aku terapi kaki apa? Oh ini Olive, sembuh udah, nggak usah diminum obatnya. Oke, saya lepas malam itu, paginya saya ke dokter Dewi. Hari itu saya pakai pagi ya dok ya, jam 11 pagi itu.
Dokter, saya bilang dokter, nanti kalau saya nggak bisa tidur karena efek withdrawal, pastilah ya kalau orang kena psikotropika pasti pertama efeknya ya, withdrawal effect itu seperti apa? Satu, nggak bisa tidur atau insomnia. Yang kedua, kayak orang gelagapan cari obat lagi untuk diminumkan lagi gitu. Saya udah bilang, dok, nanti kalau saya nggak bisa tidur, tolong saya dikasih diazepam. Oh enggak, dokter bilang enggak, cuma alat ini aja Mbak Mega harus bisa lepas obat. Oke, 1 hari pertama hari saya pakai, saya bisa tidur, tapi bangunnya itu semalam itu sampai 6 kali. Jadi saya lihat jam, sejam tuh udah bangun. Hari kedua, hari ketiga masih gitu, tapi ini sudah hari kedua minggu ya dok ya. Kedua minggu ini alhamdulillah saya bisa tidur dengan nyenyak meskipun masih 2 atau 3 kali. Yang penting penyembuhan apapun itu, dimana apapun sakitnya, yang penting bisa tidur itu udah bagus ya dok ya. Dan sampai sekarang saya udah lepas obat 2 minggu lebih ini, alhamdulillah nggak terjadi efek withdrawal sama saya, hanya tidur yang terbangun-bangun itu saja. Tapi kalau untuk kecemasan paling kalau gelisah yang lewat tuh paling cuman bus gitu aja kayak angin udah. Padahal waktu itu dulu banget, kenapa saya takut banget lepas ya dok ya, waktu itu pertama kali saya coba lepas obat di tahun pertama itu gara-gara udah jengah, saya lepas 1 hari, saya nggak tidur 3 hari. Dan sampai saya deg-degnya itu sampai jantungnya berdebar sampai waktu di tensi itu 180. Sampai akhirnya saya dikasih obat, tetap obat penenang yang untuk orang hipertensi dan orang ini sakit kecemasan, sakit gangguan jiwa. Jadi bisa tidur saya karena ada obat itu. Terus saya sempat opname, terus akhirnya dipulangkan, saya diadukan ke dokter, ke psikiater yang menangani saya. Ini siapa yang harus pakai? Nggak boleh. Kalau yang namanya turun obat itu harus seperti tangga, jadi bertahap. Nah, tapering off namanya. Nah, kalau saya ini langsung diyakinkan oleh dokter Dewi, udah saya dari 4 tahun yang udah setinggi itu dosisnya, udah saya turun aja bleng ke bawah gitu. Dan efeknya sungguh luar biasa. Saya nggak merasakan secara signifikan efek withdrawal itu tadi. Alhamdulillah sampai sekarang saya pakai tetap terapi di tempat dokter Dewi. Doakan saya bisa beli ya. Doakan saya bisa beli. Amin. Saya cepat mudah-mudahan lekas membeli. Amin. Thank you itu. Silakan Bu Dokter. Iya, ini pasien saya tuh luar biasa. Saya Rosnya dong buat Dokter Dewi. tadinya juga ragu, tapi saya yakin, saya imani bahwa kita nih Holy Life itu tidak sekedar sehat raga, badan, tapi juga jiwanya. Iya. Kalau kita sehat jiwa, kita bisa sehat roh kita atau iman kita, bisa berdoa dengan Tuhan. Iya. Awalnya saya nggak yakin, ini kan dokter bilang ini untuk kesehatan badan atau gimana, kadang orang diabetes katanya ini ya kayak langsung sembuh, langsung kering. Apa bisa? Ternyata dokter yakinin, oh ya ternyata buktinya ada di saya kayak gitu. Padahal itu sakit yang nggak kelihatan ya, sakit yang di dalam otak, yang sel-sel otak apalah itu namanya. Tapi saya merasakan benar-benar mukjizat ya dok ya. Thank you dok udah dikenalkan Holy Life. Ya, Holy Life luar biasa. Selamat pagi. Semangat pagi. Saya di sini begitu bersemangat dengan Holy Life ini. Saya yakin Holy Life itu luar biasa. Bagi saya terutama, saya penyintas kanker otak. Saya penyintas kanker tiroid dan saat ini masih ada ya. Tergambar di leher saya. Jadi saat saya menderita kanker ini dari pemeriksaan banyak dokter, sebetulnya sudah 5 dokter yang pegang dan tidak ada obatnya, dan untuk mendiagnosanya cukup panjang. Dari tahun 2014 saya timbul gejala dan tahun 2017 baru ada diagnosa, dan saat mendiagnosanya itu butuh dana yang luar biasa. Dan saya begitu tahu diagnosanya, saya yakin bahwa Tuhan menyediakan obat-obatnya. Kemudian saya sekolah tahun 2017, begitu saya tahu saya sakit, saya makin sekolah. Saya ingin tahu sakit ini apa sih sebetulnya gitu. Jadi saya ambil anti aging, dan di situ saya kayak saat saya ujian itu selalu timbul gejala panas tinggi, rasa lemas, rasa tidak nyaman, dan soyo ya. Tapi Tuhan izinkan saya lulus 1,5 tahun. Luar biasa. Saya dengan banyak obat-obat herbal juga saya konsumsi, injeksi juga untuk mempertahankan hidup saya. Karena apa? Kanker itu
kayak zaman dahulu katanya kutukan, sama seperti diabetes, itu kutukan katanya. Karena apa? Penyakit keturunan dan susah obatnya. Harus minum obat seumur hidup, ya enggak? Harus minum obat seumur hidup. Nah saya itu kalau sudah capek, stres, itu kayak gombal amo. Kayak gombal amo itu apa ya, loyo, lemah, kelemahan fisik saya. Tapi saya harus bekerja dari pagi hingga malam. Nah untuk itu saya biasanya injeksi. Nah saat injeksi itu kan capek, sakit ya. Setiap minggu saya injeksi, setiap minimal 1 bulan sekali. Tapi setelah ada Olive yang dikenalkan oleh Bu Nurul, Bu Lilis, dan Pak Jasman, saya tadinya tuh menolak, bukan menolak, tapi alah masa sih, skeptis, masa sih bisa. Tapi saya tuh berpikir lagi, iya pak, dalam hati saya tuh pengen mencoba, tapi gengsi kan. Masa sih ada sih terapisal pakai alat gitu kan ya. Secara ini saya masih berpikir, dan Bu Lilis memberi saya pinjam alat ini, alat Olive ini 3 hari ya waktu itu ya. Saya tak diemin aja. Diizinkan Tuhan saya mengalami malam hari itu keceret pas pas tidur jam 2 malam. Saya bangun untuk ke kamar mandi, itu keceret, nggak tahu keseleo. Jadi saya pas jongkok itu ngalami sakit sampai saya nggak bisa jalan. Dan suami saya bilang nanti aja tukang pijat malam aja ya, baru bisa nyantar karena harus kerja. Saya pikir nggak mungkin, ini sehari nggak jalan, nggak mungkin, udah janji sama pasien. Tapi saya bilang ini ada alat nih, tak cobain deh. Jadi alat ini luar biasa, 30 menit saya sudah sembuh dan bisa jalan. Luar biasa. Akhirnya saya gimana caranya saya membeli alat ini, diizinkan Tuhan beli alat ini, dan banyak kesaksian dengan alat ini. Jadi saya capek, kalau apapun yang saya lakukan, saya mesti ingat alat ini, saya harus latih. Jadi setiap hari ibu-ibu yang punya harus berkomitmen untuk mencobanya setiap hari. Karena apa? Kalau kita menderita sakit itu meradang sekujur tubuh. Dan tadi saya mengalami kerusakan, itu tadi bilang kalau kanker itu sudah 20 kali lipat kerusakannya gitu kan ya. Jadi harus ada dopingnya, harus ada tambahan, dan nggak cukup cuma pakai sekali. Ya, harus setiap hari pakai pagi sore ya. Dan saya juga membawa pasien saya itu dengan keluhan autis anaknya. Anehnya hanya 3 kali anaknya itu bisa diajak tatap muka, bisa diajak bicara.